Masuk Mbak. Oke. Ini Mbaknya boleh duduk. Makasih Mbak ya. Duduk senyamannya ya Mbak. Mbaknya ini tadi dari mana? Saya dari kosan sih Bu. Oh, kos ya ini Mbaknya. Mbaknya bukan asli Malang. Bukan, saya asli Jogja. Oh, asli Jogja. Oke, kalau Mbaknya sendiri kuliahnya di? Saya kuliah di UM. Oh, di UM. Kenapa kok pilih di UM Mbak? Soalnya pengen ini sih merantau, pengen jauh dari rumah. Kenapa itu kok pengen jauh dari rumah Mbaknya? Soalnya saya dari TK sampai SMA itu sekolah di satu kecamatan yang sama. Oh, jadi bosen mungkin Mbak Iya, ya, bosen. pengen cari suasana baru ya. Oke. Kalau begitu Mbaknya boleh perkenalan dulu ke saya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Siska Regina Citaringrum. Bisa dipanggil Siska. Saya kuliah di UM semester 3 jurusan psikologi. Oke, Mbaknya dari psikologi ya. Oke, sekarang gantian Ibu yang akan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama Ibu Salma Nayara, bisa dipanggil Ibu Salma. Oke, ini enaknya kita panggilnya kakak atau mbak atau gimana nih enaknya biar lebih deket aja, biar Mbaknya nyaman, senyaman mungkin deh. Umur Ibu berapa, Mak? Umur Ibu sendiri tuh masih 23. 23 ya? Ya. Saya 20 tahun sih Bu. Gimana kalau sepanjangnya kakak aja? Oke, boleh agak lebih dekat ya, senyamannya Mbak Siska aja. Boleh. Kalau tujuan Mbak Siska sendiri untuk berkonseling dan membuat jadwal dengan Ibu sendiri tuh apa Mbak Siska? Jadi gini Bu, saya tuh gimana ya, anaknya tuh dari dulu kayak sering banget kayak berangkat sekolah ya. Misal saya tuh kelas 6 dulu, kelas 6 masuk setengah 7, lebih cepat dari biasanya kan jam 7. Nah itu tuh ada jam pelajaran tambahan jam setengah 7 itu. Nah saya tuh berangkat, saya kan pasti makan dulu kan sarapan. Terus saya ini sembari saya makan, saya nonton TV, nonton kartun, nonton Chef and Kelly. Terus habis itu nggak sadar udah terlewat kan. Ya udah saya berangkat. Terus pas ngelewatin kan, saya dulu naik sepeda gowes ya. Pas ngelewatin kelas saya udah mulai kelasnya, tapi kayak saya santai aja gitu, kayak santai terus kayak masuk juga kayak nggak ada dosa gitu, kayak sumpah. Terus abis itu ke bawah Kak sampai sekarang, sampai saya detik ini kuliah. Saya dulu juga pas SMA lumayan sering sih kayak dihukum gitu, kayak berangkat tuh kan dari rumah itu sekitar 10 menit lah kalau SMA. Nah saya tuh berangkat 6.55, 6.54, 6.56 gitu. Saya ngebut, tapi pas nyampe sekolah, gerbangnya udah ditutup gitu. Terus ini dihukum kayak 4 jam gitu. Terus pas kuliah kan masuk misal jam 7, terus kan ada toleransi 15 menit. Nah itu pasti saya pakai gitu loh, sampai pas semester 1 itu pernah nilai saya turun gara-gara saya sering telat. Padahal kan dosen itu ngajar 2 matkul yang sama di semester 1 itu, tapi yang matkul satunya itu emang agak siang jamnya, jadi saya nggak pernah telat kalau jam yang itu. Jadi yang matkul yang pagi itu dikasih nilainya jelek, tapi saya mikirnya kayak mungkin karena saya sering telat itu ya. Saya bingungnya kayak kenapa sih sulit banget buat on time gitu, kayak terus saya pun kalau udah mau jamnya tetap kayak nggak pernah ngerasa kayak bisa gitu, nggak pernah ngerasa risau kayak bingung gitu, enggak, kayak ya udah kalau ada temennya juga lebih santai lagi gitu sih Bu. Kayak bingung gitu dari dulu apakah emang kayak gini, kayak saya mau berubah tapi nggak bisa konsisten gitu. Oke, jadi tujuan Mbak Siska kesini mungkin ingin menggali kenapa sih sebenarnya kok saya tuh sering terlambat dan tidak merasa kayak mungkin Mbak Siska ya kayak ya udah biasa aja gitu ya. Oke, tadi Mbak Siska sudah menceritakan mungkin gambarannya tentang tujuan Mbak Siska untuk berkonseling kepada kakak ya, untuk konseling pagi hari ini. Kakak beri waktu 20 menit sesi konselingnya, apakah Mbak Siska berkenan? Oke, Kak. Oke, dan kakak di sini akan menjadi jembatan untuk Mbak Siska bercerita sebebas-bebasnya, dan
tanpa ragu dan tanpa rasa takut untuk Mbak Siska kalau ceritanya Mbak Siska tuh bocor dan atau kedengaran orang lain gitu ya Mbak Siska. Apakah Mbak Siska sudah siap untuk menceritakannya? Ya. Oke, Mbak Siska boleh menceritakannya. Oke, jadi balik ke tadi pembicaraan saya yang di awal itu, jadi tuh kayak saya bingung banget sama diri saya. Kenapa saya tuh orangnya gampang ngaret gitu, kayak ini bukan dalam hal akademik aja, kayak misalnya saya janjian sama temen, kayak misalnya janjian jam 9. Nah, saya juga tahu mereka itu pasti ngaret juga, jadi saya lebih ngaret karena saya juga malas nunggu gitu, kayak saya malas nunggu mereka gitu, kayak terus kalau misalnya di masalah akademik kayak itu, kayak saya masuk kelas jam 7 gitu, pasti kan ada toleransi 15 menit ya, itu selalu saya pakai gitu. Terus ada juga dosen yang nggak ngasih toleransi itu, saya lupa lah, terus kadang kepake tuh. Terus saya nggak tahu, dosen kan biasanya diem ya, tapi diem mematikan ya, maksudnya kayak diem dia pasti punya penilaian sendiri gitu ke saya. Nah, kadang saya melupakan itu, saya ngerasa ya udah dosennya nggak marah, ya udah saya tetap lanjutin gitu, ya udah saya tetap berangkat, kadang kalau lebih dari 15 menit gitu, ya gitu, tapi dosennya kan nggak pernah marah, jadi saya santai gitu. Terus nggak tahu, saya bingung, ini udah dari saya SD, saya yang paling ingat itu pas kelas 6 itu. Terus kalau SMP pernah juga telat sih, cuman kayaknya nggak pernah dihukum. SMA tuh yang sering tuh dihukum Bu, yang Kak, yang kayak suruh squat jam, terus lari di lapangan pacara gitu-gitu. Malu sih sebenarnya, cuman kenapa herannya saya nggak kapok gitu dan ke bawah sampai sekarang, padahal saya tahu itu tuh bukan suatu kebiasaan yang baik gitu kan, kayak ngaret, suka santai gitu-gitu, kayak nggak boleh kayak gitu. Terus nggak cuman berlaku di kayak gitu ngaretnya saya, kayak misal tugas juga saya sering kayak ngumpulin tugas tuh mepet deadline gitu. Saya ngerasanya kayak otak saya lebih encer gitu kalau misal ngerjain tugas pas mepet deadline. Tapi saya juga pernah ngerjain tugas kayak misal pas lagi rajin gitu, saya ngerjain tugas susah-susahin semua itu, misal jauh-jauh hari dari deadline, tapi itu butuh niat sama mood gitu, kayak butuh ngumpulin niat sama mood. Cuman kalau misal nggak mepet deadline, otak saya lebih slow gitu, lebih kayak pokoknya lebih enceran pas mepet deadline. Tapi cuman kayak nggak bisa buat ngumpulin semuanya, kayak karena mau nggak mau harus dikerjain gitu. Makanya saya heran gitu, tapi tetap kebiasaan gitu mepet deadline. Karena juga kayak telat, tapi saya kayak santai aja, kayak ya udahlah, mau gimana lagi, kayak ya udah telat gitu. Ya udah, sampai kayak saya bingung banget sama diri saya sendiri, kenapa saya sesantai itu gitu orangnya. Even saya pun punya teman kelompok dulu kan, pernah sekelompok berdua doang, aslinya bertiga, cuman satunya itu keluar. Terus saya sekelompok sama dia. Nah, dia tuh di anak-anak kelas kayak punya rumah tentang dia. Intinya dia tuh anaknya kalau misalnya ngerjain tugas itu harus perfeksionis, terus harus tepat waktu on time gitu-gitu, terus harus sesuai dengan dia intinya kerjanya tuh. Terus saya pernah sekelompok sama dia, sebenarnya agak tersiksa sih, cuman kayak mungkin gara-gara sekelompok sama dia saya ngerasa jauh lebih baik, karena dengan dia membantu saya ngerjain tugas tuh kayak nggak mepet-mepet itu gitu, kayak ternyata kalau nggak mepet deadline tuh lebih enak gitu, lebih plong, lebih relax, lebih kayak nggak punya tanggungan gitu, kayak dibawa main juga nggak kepikiran gitu. Beda lagi kalau mepet deadline. Intinya kayak sebenarnya saya nggak tahu kayak harus gimana, kayak masa saya harus nungguin orang dulu buat bergerak, kayak gara-gara teman saya jadi ngerjain tugas rajin kan, enggak, harusnya dari saya sendiri. Cuman kayak tetap susah gitu Bu, Kak. Oke. Mbak Siska sudah menceritakan semuanya, terima kasih sudah mau terbuka itu, menceritakan dari awal. Oke, dari permasalahan tadi Mbak Siska sudah bercerita bahwa
padahal sudah pernah dihukum, sudah sering mungkin ya, mungkin tidak langsung ditegur dari hal itu, tapi Mbak Siska belum menyadari akan hal itu dan masih mengulanginya dan terbawa sampai di perkuliahan ini. Kembali lagi kepada Mbak Siska, kalau Mbak Siska seperti itu, rasanya nyaman nggak sih Mbak Siska? Jujur enggak sih, mungkin kayak pas hari itu mungkin saya ngerasa kayak kepikiran gitu, tapi abis itu saya kayak biasa aja. Itu loh yang bikin saya dulu kayak kok nggak ada capeknya gitu, kayak nggak ada ngerasa bersalah gitu, kayak aneh gitu. Kayak Apakah saat itu Mbak Siska juga nggak panik akan, kalau kan biasanya ada nih, kan ibu juga pernah, kakak pernah jadi mahasiswa juga sama seperti Mbak Siska, kalau jam udah mepet banget itu padahal tuh kayak panik, terburu-buru, dan itu resah loh Mbak Siska. Kok Mbak Siska apakah nggak merasakan hal seperti itu atau gimana, atau setelahnya baru kayak merasa, atau bahkan setelahnya pun lebih tenang Mbak Siska? Jujur saya pasti sih kalau dibilang rasa panik di situ pasti ada. Itu saya rasain pas saya mau masuk kelas. Saya ngerasain kayak kepikiran gimana, kayak masuk kelas terus ada dosen, terus kayak malu kan, pasti udah mulai kelasnya. Saya ngerasain gelisahnya pas itu, takutnya kayak ketinggalan juga udah. Tapi cuman kalau pas saya udah masuk kayak kok biasanya kadang belum ada dosen, kalau nggak ngapa-ngapain, kayak gitu. Kadang tuh kayak gitu, terus kayak saya udah merasa biasa aja. Tapi kalau misal saya sampai kenal sama dosen, itu kayak saya kepikiran sih, kayak misal saya langsung ditandain apa gimana sama dosennya, kayak ditanya-tanyain gitu-gitu, itu bikin saya kepikiran. Oke, jadi mungkin karena itu ya, karena Mbak Siska mungkin melihat kayak ya udah kalau belum ada dosen, belum mulai pelajarannya, jadi Mbak Siska mungkin jadi tenang, kayak ya udah nggak bisa terburu-buru, karena kayak merasa iya aku udah sepagi itu ternyata belum ada dosen. Mungkin Mbak Siska terbiasanya karena itu, jadi menggampangkan ke mata kuliah lain mungkin ya, kayak oh nih dosennya tenang nih, baik, jadinya bisa nih aku telat, bisa nih aku memanfaatkan 15 menit itu. Jadi Mbak Siska kayak ya udah kalau telat nggak bakal dimarah. Dan balik lagi ya Mbak Siska, karena saat SD, SMP, SMA kan akan berbeda saat Mbak Siska berkuliah, dan Mbak Siska mungkin bisa merasakan kalau di SMP, SMA mungkin dihukum dan bahkan nggak boleh masuk kelas. Kalau di mata kuliah, oke, dosennya tidak akan memarahi langsung Mbak Siska ataupun menghukum, tapi benar kata Mbak Siska tadi, akan menandai Mbak Siska di keterangan nilai sikap. Jadi gitu. Kalau Mbak Siska tadi sudah menceritakan kalau ada temannya yang mengajak Mbak Siska untuk mengerjakan, untuk tidak mepet deadline, dan Mbak Siska juga merasakan perubahannya. Mbak Siska bisa lebih tenang, ditinggal main pun Mbak Siska bisa lebih nyaman tanpa kepikiran tugas-tugas yang belum Mbak Siska selesaikan. Kalau kata ibu itu bagus, kayak progres temannya juga, mengajarnya juga bagus, bikin Mbak Siska pun kayak Mbak Siska juga merasakan kan enaknya gimana, tenangnya gimana, tanpa harus terburu-buru. Jadi Mbak Siska sendiri juga sudah tahu kan perbedaannya, enak gak enaknya. Kalau Mbak Siska kayak, padahal Mbak Siska sendiri pun juga nggak tahu kan kenapa Mbak Siska bisa seperti ini terus, bahkan sudah dari SD. Kalau boleh tahu sendiri, orang tua Mbak Siska gimana? Kayak ini nih udah jam segini, kamu nggak masuk atau nanti nggak takut telat atau gimana? Kalau dari orang tua saya, kalau dulu pas SD ya, mungkin ini kan habit saya dari SD ya, udah lama juga. Kalau ayah saya sih nggak, maksudnya beliau tuh kerja berangkat dari subuh, jadi nggak tahu saya pas pagi gitu, jadi saya juga nggak pernah ketemu gitu. Tapi kalau misal beliau tuh orangnya on time banget lah intinya. Misal sampai saya tahu saya tuh suka telat gitu, itu pasti dimarahin, kayak pasti langsung disuruh cepet berangkat. Tapi kalau ibu saya enggak, kalau ibu saya tuh kayak ya udah ya dimarahin, cuman kayak saya kayak nggak takut gitu sama ibu saya, walaupun beliau tuh marah, kayak ya udah saya lebih takut sama ayah saya soalnya ya gitu deh.
Tapi kan ayahnya Mbak Siska sendiri juga bekerja, jadi mungkin Mbak Siska nggak ada rasa takutnya karena ayahnya mungkin udah berangkat kerja waktu Mbak Siska belum berangkat sekolah, jadi Mbak Siska mungkin lebih nyantai dan ibunya mungkin kayak ya udah itu tanggung jawab kamu yang mengerti, telatnya nanti dihukum gimana, mungkin Mbak Siska memikirkan seperti itu. Apakah benar? Iya sih benar, cuman kayak saya tuh masih kecil ya waktu itu. Harusnya saya lebih lebih dituntun lagi gitu. Nggak apa-apa dimarahin, tapi cuman ya harus nggak seharusnya sih, cuman kayak ya udah jadi orang tua ya, saya juga belum dewasa saat itu. Ya harusnya lebih nggak apa-apa marahin saya lebih mungkin lebih bisa sadar gitu. Karena kalau marahin biasa gitu saya orangnya tipe yang ngeyel soalnya, ngeyel sama orang tua, jadi kayak nggak saya dengerin tetap aja. Terus dulu juga ibu saya tuh kalau masak tuh bukan lama sih, lebih tepatnya kurang pagi gitu masaknya. Jadi pasti kalau makanan siap tuh udah lebih dari jam 6 gitu, kayak harusnya saya bisa sarapan jam 6 kurang gitu. Jadinya ini saya juga nyantai nungguin ibu saya selesai masak sembari saya nonton TV, nonton kartun gitu. Oke, kalau boleh tahu Mbak Siska itu berapa bersaudara, ataukah cuma Mbak Siska sendiri, atau sampai bagaimana kalau ibunya tuh mungkin nggak terlalu yang menuntut Mbak Siska ini itu gitu loh. Apakah Mbak Siska itu merasa ya udah aku mandiri aja gitu, atau gimana, atau bahkan Mbak Siska bahkan sampai senyata itu untuk telat pun Mbak Siska juga ya udah gitu loh, dimarahin pun Mbak Siska juga ngeyel katanya. Gimana atau ya kalau itu saya anak terakhir sih. Terus kakak saya tuh kalau pas saya SD, kakak saya yang pertama tuh udah ikut suaminya. Terus kakak saya yang kedua udah ikut suaminya juga, udah nikah. Kalau kakak yang pertama tuh pas saya kelas 4 SD, terus kakak yang kedua tuh pas saya kelas 5, terus kakak yang ketiga tuh waktu itu kuliah di Bogor, jadi nggak di rumah gitu. Jadi saya cuman ya kalau ayah saya udah berangkat, saya tinggal berdua gitu sama ibu saya. Gitu. Oke, seharusnya lebih nyaman gitu nggak sih berdua sama ibu? Harusnya kayak ini takut nih aku kalau nanti telat, dan seharusnya lebih enak, mungkin nggak ada yang terburu-buru, nggak ada yang berisi kan. Kalau misal ada kakak, entah itu gantian kamar mandi, entah itu berebut apa atau apa gitu, harusnya enak. Tapi kenapa Mbak Siska sendiri itu kayak udah senyata itu, bahkan kayak ya udahlah kalau telat gitu. Ya jadi itu karena itu sih, mungkin ibu saya kurang galak ke saya. Jadi saya tuh kurang ini sih, kayak kurang greget gitu. Kayak saya dimarahin, soalnya saya dimarahinnya sebenarnya ibu saya galak sih, cuman saya lebih digalakin gitu. Nggak tahu kenapa, karena saya kalau digalakin lagi kayak malah lebih bisa gitu. Kayak nggak tahu deh, bingung juga. Maksudnya kayak soalnya juga jarak rumah saya ke sekolah saya lumayan dekat juga. Dan ya dulu ibu saya ini sih pernah kayak janji saya terjebak gitu loh. Jadi kayak ya udah pakai motor cepet ya, ternyata suruh sepeda gitu. Iya, jadi mungkin karena itu. Apakah Mbak Siska pernah merasakan mungkin kecewa akan janji itu, atau ya harusnya tuh kalau naik motor bareng ibu atau diantar ibu tuh lebih cepat dibanding aku keburu-buru sendiri gitu mungkin ya? Iya, saya merasa tenang karena ya kirain ibu saya mau antar saya pakai motor gitu kan. Dulu SD belum boleh bawa motor. Ya jadi ibu saya itu bilangnya mau nganterin, cuman ternyata beliau tuh bener. Ya mungkin karena kecewa itu, dan akhirnya Mbak Siska kayak ya udah deh kalau telat ya udah, karena mungkin dari SD udah ada omongan kayak oke, aku akan antar anakku, dan Mbak Siska bisa kayak tenang nih, ada ibu nih, aku gak bakal dimarahin kalau telat, mungkin karena itu. Dan sekarang Mbak Siska kayak ya udah, aku juga udah bisa motoran sendiri, bahkan kan sampai kuliah. Ya udah kayak nggak apa-apa deh kalau telat, nggak ada yang marahin dan nggak ada yang aku takutin, mungkin gitu ya Mbak Siska ya. Oke, Mbak Siska, ibunya Mbak Siska sendiri tuh bekerja atau di rumah aja untuk mengurus Mbak Siska atau gimana? Kalau ibu saya sendiri sih ibu rumah tangga ya. Dulu tuh sempat kerja,
Cuman pas setelah nikah sama ayah saya tuh jadi ibu rumah tangga. Terus di rumah tuh ya masak aja, terus beres-beres rumah, tapi kadang bisa juga disuruh bantuin gitu. Kalau kalau ini masalah sosialisasi sih ibu saya termasuk kurang sih gitu. Maksudnya lebih sering di rumah emang, kayak misal paling di belakang rumah atau depan gitu, itu kan deket gitu. Intinya kurang lebih sering di rumah gitu, kayak emang males keluar gitu. Ya mungkin karena itu ya, kenapa kalau mengantar jemput Mbak Siska mungkin kayak mager, terus mungkin karena jarang bertemu, jarang bersosialisasi, kayak kurang, jadinya kayak malu dan kayak mending nggak usah gitu, mending di rumah aja, karena bisa kan, toh sekolahnya dekat waktu SD itu. Kalau SMP sendiri Mbak Siska jaraknya jauh, tahu udah boleh sepedaan sendiri? Saya 2 SMP masih goes sampai kelas 2 SMP. Aslinya nggak boleh bawa motor, cuma saya ngeliat teman-teman saya pada ini bawa motor. Iya, terus saya pas kelas 7 tuh sempet kan kerja kelompok gitu. Nah teman saya bawa motor, saya kan udah jalan ya. Terus saya ini minta ajarin teman saya, terus habis itu ya udah, akhirnya pas kelas 8 kayaknya saya diajarin pakai motor, ya udah bisa. Terus akhirnya udah lumayan oke lah buat dipegangin motor sendiri. Terus akhirnya di ban motor saya sering jatuh gitu dulu, saya sering banget jatuh gitu. Terus ya udah agak ini sih, agak jauh kayak 4 kiloan gitu. Tapi waktu SMP kalau udah dibawain motor itu, apakah Mbak Siska masih sering terlambat atau gimana? Masih sering juga? Nggak terlambat, mepet aja. Mepet. Iya, kayak saya kan jadi tahu ya kalau naik motor tuh berapa menit gitu ya. Misal kayak naik sepeda 20 menit, nah naik motor tuh jadi 10 menit gitu. Nah saya jadi kalau misalnya naik sepeda berarti 6.40 saya berangkat. Nah, terus kalau naik motor 6.50 gitu kan. Saya soalnya males banget tuh, kayak saya pengennya saya di kelas udah langsung pelajaran gitu. Iya. Ibu pernah merasakan, kakak pernah merasakan apa yang Mbak Siska rasakan. Mungkin karena kayak ini aku udah bangun pagi, terus aku udah masuk di kelas, ternyata belum mulai. Itu kayak ngerasa kayak ya aku nungguin gitu kan. Mungkin Mbak Siska merasakan, jadi kayak mending mepet langsung belajaran gitu. Tapi itu kayak rasanya itu tuh nggak enak loh Mbak Siska, rasa kayak terburu-buru, terus takut, ada rasa takut kayak masih tuh dihukum nggak ya, dan malu sama temen-temen. Apalagi kalau misal rumahnya ini deket, padahal rumahnya deket kok bisa telat. Jadi kan ada lah teman-teman yang ngomongnya kayak gitu. Ya, padahal Mbak Siska udah tahu nih ya, kalau bawa motor itu bisa lebih cepet, tapi tetap mepet jamnya karena menurut Mbak Siska masuk kelas langsung pelajaran aja gitu. Dan SMA juga begitu, padahal SMA kan juga udah ini ya, udah dibolehin ya bawa motor ya. SMA ya. Iya. Itu juga tetap. Dari temennya Mbak Siska sendiri, ada nggak sih yang kayak, ayolah sis gitu kayak, jangan kayak gitu terus, kayak kamu tuh terlambat terus loh gitu. Apa teman-teman Mbak Siska tuh sampai hafal, alah ini kalau Siska belum datang berarti belum terlambat, atau sampai kayak gimana gitu Mbak Siska? Kalau yang misal ngajak-ngajak nggak telat ikut, ngajak-ngajak berangkat lebih cepat itu ada. Temen saya yang kayak support saya itu namanya Salsa. Dia tuh dulu pas SMP itu temen dekat saya, dia yang kayak pernah sampai mau nyamperin gitu. Dia kan orangnya berangkatnya tuh nggak mepet kayak saya intinya, dan rumahnya tuh lewatin rumah saya. Cuman saya tuh mikir kayak kasihan dia nunggu, saya tuh prepare lama gitu, saya prepare lama. Terus ya udah saya suruh berangkat. Terus akhirnya kalau misalnya saya telat, teman-teman saya juga udah tahu kalau saya suka telat gitu. Teman-teman saya suka bilang kayak misal saya udah datang tapi ada yang lebih telat lagi. Terus mereka bilangnya gini, tumben cepet gitu ya, karena ada yang lebih telat gitu, makanya tumben cepet gitu, kayak sindiran halus doang. Tapi ya bodo amat saya. Tapi juga nggak masuk ke hati nih sama Mbak Siska. Tapi kadang saya pikirin gitu, kayak omong-omong pedas tuh biasanya kayak saya pikirin tetap, cuma kayak saya orangnya bodo amatan gitu, kayak saya mikirnya kayak ya udah sih gitu doang. Sebenarnya apa sih yang Mbak Siska pikirkan saat itu, kayak kalau udah bodo amat, udah biasa tuh kayak apa sebenarnya yang Mbak Siska pikirkan, tujuannya gitu loh, nih ke sekolah nih ngapain, kalau terlambat nih gimana, atau gimana sih pikirannya Mbak Siska itu? Kok bisa sampai sebiasa itu, kayak apa sih omongan temen-temen tuh, ya udah yang ngerti aku ya aku sendiri gitu.
mungkin saya butuh ini sih, kayak apa ya, dari kayak motivasi gitu. Mungkin kayak dia dikasih wejangan, mungkin harusnya orang tua saya ngasih kayak seharusnya dikasih tahu dengan habit saya kayak gitu. Pasti kan mereka nggak mengamati ya kan, mengamati saya orangnya kayak gini. Mereka tuh yang langsung kayak, misal ayah saya tuh orangnya langsung kayak marah-marah, kayak tanpa kayak dikasih pengertian intinya, dikasih kayak omongan-omongan yang kayak nasihat gitu. Terus kayak kalau kamu telat terus nanti dampaknya jadi gini, harusnya ngomongin kayak gitu, jangan yang langsung marah-marah gitu. Orang tua saya kayak gitu sih. Kalau Saya nggak kapok gitu, saya harusnya nggak diomongin secara halus, dikasih nasihatnya dia. Mbak Siska merasakannya kayak kurang dari orang tuanya, mungkin kayak ujangannya, atau mungkin Mbak Siska butuh yang langsung dimarahin, langsung yang tapi dengan tegas, dengan yang kayak ada alasannya kenapa sih kok bapak sama ibu ini marahnya tuh karena Mbak Siska kesadarannya kurang, dan ada alasan kayak Mbak Siska nggak bisa ngungkapin, kayak yang itu tadi yang minta diantar ternyata nggak jadi mungkin, terus karena Mbak Siska merasa kecewa di situ, dan Mbak Siska juga mungkin kurang juga komunikasinya sama ayahnya, karena ayahnya juga udah dari pagi udah kerja, udah berangkat, nggak tahu Mbak Siska berangkat atau udah itu juga nggak tahu, Mbak Siska pulangnya gimana juga nggak tahu, mungkin ada komunikasi yang kurang dari situ, dan Mbak Siska ngerasa kayak aku nggak diperhatiin, jadi ya udah kayak kalau aku telat orang tua aku pun nggak marah, kayak ya udah ini urusanmu kayak gitu kan, ini tanggung jawabmu karena kamu yang sekolah, kamu yang melakukan hal itu. Padahal Mbak Siska pun butuh yang namanya pengertian, kayak ayolah kita ngobrol. Mungkin saat SD itu Mbak Siska masih nggak bisa mungkin ya untuk mengutarakan apa sih yang Mbak Siska rasakan, padahal anak kecil kalau dijanjiin itu harus kan ya, apalagi diomongin naik motor saat itu, kayak anak SD itu suka banget kalau kayak ini keren nih, aku udah dianterin buku pakai motor daripada jalan gitu kan. Dan itu mungkin ekspektasi Mbak Siska yang kayak nih harusnya nih aku bisa nunjukin ke teman-teman kalau aku tuh diantar sama ibuku. Saat SMP Mbak Siska masih seperti itu, kayak masih nggak ada obrolan dari orang tua pun. SMA, padahal Mbak SMA itu kayak masa-masanya puber, kita harus bisa kan mengutarakan sebenarnya. Terus saat perkuliahan ini masihkah Mbak Siska seperti itu, kayak komunikasinya dan ujangan-ujangan itu masih berbentuk kalimat-kalimat yang langsung mematahkan mungkin ya? Kalau kuliah tuh mungkin udah gede ya, jadi kayak saya tuh mikirnya ya udah tanggung jawab sendiri gitu, udah dewasa, udah lebih dari 18 gitu. Jadi saya tuh tipe orang yang kayak pokoknya kalau udah gede ya udah terserah gitu, maksudnya kayak maksudnya lebih acuh dari sebelumnya gitu, kayak karena harusnya udah mikir gitu umur gitu, padahal itu masih pengen gitu, kayak dia mau dikasih tahu dan gini, maksudnya saya umur segini pun masih orang tua. Iya masih butuh, masih butuh dia tonton gitu, karena saya belum merasa dewasa gitu. Kalau dari ibu saya ya karena udah nggak ada pas saya kelas SMA gitu, jadi jadi ya udah nggak bisa ngomongin lagi gitu. Bisa merasakan seperti apa yang Mbak Siska rasakan, karena peran orang tua itu penting ya. Kakak sampaikan tadi tentang dari orang tua, parenting, terus sampai Mbak Siska sendiri di sekolah, teman-teman, sampai kebiasaannya Mbak Siska sendiri itu apa sih yang Mbak Siska dapat? Tadi kan saya masih belum tahu ya, maksudnya saya tuh kenapa bisa ke bawah sampai sekarang. Ternyata itu dari parenting orang tua saya yang masih kayak memang acuh terhadap saya gitu. Jadi mungkin habit saya yang saya bangun dari kecil itu makanya ke bawah sampai sekarang, sampai saya tuh
di titik dimana saya tuh nggak nyadar ngelakuin itu. Jadi kayak saya ngerti sih sekarang kenapa saya punya kebiasaan ini. Tadi kan saya masih bingung ya, jadi sekarang saya lebih kayak oh ternyata ada faktor dari orang tua juga gitu. Oke, bagus. Mbak Siska sendiri, langkah ke depannya dan apa yang akan Mbak Siska lakukan setelah bersesi konseling ini? Mbak Siska sudah mengetahui kan kenapa kok seperti ini, kenapa bisa terjadi masalah ini gitu. Apa nih yang akan Mbak Siska, gambaran kecilnya Mbak Siska ke depannya seperti apa? Oke, mungkin saya nggak bisa sepenuhnya nyalur orang tua saya, karena saya juga tahu mereka baru pertama kali jadi orang tua kan ya. Jadi memang harus dari diri saya sendiri yang harus merubah gitu. Kebiasaan itu kan kebiasaan buruk gitu ya, seharusnya nggak saya pertahanin sampai sekarang. Nah kalau buat kedepannya tuh saya mikirnya mulai kayak merubah dari hal-hal kecil, kayak misal saya bangun lebih pagi gitu. Kalau misal saya ada kelas, saya bangun lebih pagi, nggak yang kayak biasa kan kelas jam 7, saya bangun biasa jam setengah 6 gitu. Saya juga tahu berkat saya tuh lama, jadi nggak bisa tuh kayak dikasih waktu segitu itu kurang. Belum lagi perjalanan ke kampus kan pas saya tuh nggak deket gitu. Jadi mungkin saya kedepannya tuh kalau buat deket-deket ini saya harus bangun lebih pagi gitu kan. Intinya saya kalau mau prepare tuh harus nggak boleh yang kayak waktunya terlalu dikit gitu sih. Intinya saya harus merubah dari diri saya sendiri dulu, dari hal-hal kecil yang tadi itu sih. Bagus. Jadi Mbak Siska mungkin udah ada progres lah ya, gambaran kedepannya tuh kayak apa ya. Kakak sudah bisa menangkap kalau Mbak Siska pasti akan bisa berubah meskipun nggak signifikan langsung, dan kakak juga pernah merasakan gimana rasanya jadi Mbak Siska saat terlambat, saat komunikasi sama orang tua di rumah itu seperti apa, terus dari lingkungan sekolah, teman, bahkan sampai perkuliahan saat ini gitu. Oke, Mbak Siska semangat terus ya. Terima kasih ya Bu. Oke. Karena waktu sesi konseling ini sudah habis, sudah 20 menit. Udah 20 menit ya? Iya. Lebih nggak sih udah? Aduh, ada ini nggak? Ada yang ngantri nggak? Tenang aja. Oke. Mbak Siska masih ada yang ingin dibicarakan atau masih ada yang ganjang? Udah sih, saya lebih lega sekarang. Saya tuh udah tahu saya apa selama ini gitu. Jadi Mbak Siska udah merasa lega? Iya. Kalau Mbak Siska masih ingin ada yang diceritakan, Mbak Siska bisa hubungi Ibu dan bisa menjadwalkan. Ibu bisa kosong minggu depan, Mbak Siska bisa menghubungi Ibu kalau masih ada yang kurang dan ingin ceritakan, entah itu tidak masalah ini lagi, ada masalah yang belum terselesaikan, Mbak Siska bisa hubungi Ibu, oke? Pokoknya nanti mungkin saya bisa besok menghubungi Ibu tuh buat konsultasi masalah progres saya ini ya. Takutnya ternyata nggak ada progres gitu. Nanti saya konsultasi, nanti saya tanya ke Ibu gimana sih solusinya lagi gitu. Oke, Mbak Siska, kita nggak bisa akhiri sesi konseling pada pagi hari ini. Kalau Mbak Siska masih ada yang mau diceritakan, masih terkendala akan problem yang ini atau ada problem yang lain, Mbak Siska bisa menghubungi Ibu dan menghubungi kakak akan menjadwalkan sesi konseling selanjutnya. Dan kakak ada waktu luang di minggu depan, mungkin di jam seginian, Mbak Siska bisa kontak Ibu dan bisa kontak kakak dan menemui kakak. Oke Kak, nanti kalau misalnya saya mau konsultasi lagi, nanti saya hubungi di WA. Oke. Terima kasih sudah mau menceritakan semua keluh kesah dan masalah-masalah yang Mbak Siska rasakan. Ibu bisa merasakannya. Jadi akhirnya terima kasih, Mbak Siska bisa melanjutkan aktivitas di luar sana. Oke, terima kasih ya Kak. Oke. Sampai jumpa ya. Oke.